Selamat malam pemirsa. Kembali kami hadirkan informasi terkini dalam CG News. Duka mendalam menyelimuti perlintasan kereta api di Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Setelah kecelakaan maut antara kereta api Bangunkarta dengan satu mobil dan dua sepeda motor menewaskan 3 orang dan melukai 4 lainnya. Kecelakaan khas ini terjadi pada Selasa 4 November sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat di perlintasan antara stasiun Prambanan dan Maguwoharjo. Kereta api Bangunkarta yang melaju dari arah timur menghantam sejumlah kendaraan yang tengah melintas. 3 korban tewas seluruhnya merupakan pengendara sepeda motor. Sementara itu, 4 orang lain yang berada di dalam mobil terdiri dari suami, istri, dan 2 balita mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Temuan di lokasi kejadian mengungkap adanya dugaan kelalaian operasional. Saksi mata di lokasi menyebutkan bahwa palang pintu perlintasan sisi utara tidak menutup saat kereta mendekat. Dan sirine peringatan juga disebut tidak berbunyi. Kendaraan pun masih leluasa melintas hingga akhirnya tabrakan tak terhindarkan. Menyikapi insiden ini, pihak kepolisian dari KAI Daob 6 Yogyakarta masih melakukan investigasi mendalam guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan, termasuk dugaan tidak berfungsinya palang pintu. Pihak KAI telah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan akan menonaktifkan petugas penjaga palang pintu yang bertugas saat kejadian. KAI juga berfokus pada penanganan korban dan pendampingan keluarga. Kami menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu di perlintasan kereta api. Kami akan terus pantau perkembangan penanganan kasus ini. Berita selanjutnya, kabar baik datang dari Kota Pelajar Yogyakarta. Sebagai upaya mendukung Smart City dan memajukan pariwisata, kini Andong sebagai ikon transportasi tradisional Malioboro mulai menerapkan pembayaran non-tunai atau cashless. Langkah digitalisasi ini resmi diberlakukan mulai November 2025. Setelah ratusan titik parkir di kota Yogyakarta juga lebih dulu menerapkan hal serupa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menyebut inisiatif ini merupakan bagian dari digitalisasi sektor pariwisata untuk memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing destinasi. Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank BPD DIY untuk memfasilitasi prosedur pembayaran non-tunai bagi ratusan unit Andong yang beroperasi di kawasan wisata seperti Malioboro, Keraton, hingga alun-alun. Penerapan sistem non-tunai ini membawa banyak manfaat. Bagi kusir, transaksi menjadi lebih aman karena terhindar dari resiko uang palsu dan tidak perlu pusing menyiapkan uang kembalian. Salah satu kusir Andong, Bapak Ismanto, menyebut baik langkah ini mengingat semakin banyak wisatawan yang kini berpergian tanpa membawa uang tunai. Sementara itu, pencatatan transaksi yang terekam secara digital juga diharapkan dapat membuka peluang bagi para kusir Andong untuk mendapatkan akses pembiayaan usaha di masa depan. Sekaligus memperkuat citra Yogyakarta sebagai kota budaya yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi transportasi tradisional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan wisata di kota Gudeg. Demikian laporan terkini, kami akan kembali setelah jeda berikut. Saya Fernandi Sanjaya melaporkan untuk CG News Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.